Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, dan kembali saya Winata menjumpai Anda dalam program Bali Post Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Ketua Warmadewa Research Center, ya, semacam pusat penelitian yang dimiliki oleh Universitas Warmadewa. Saya akan mewawancarai Bapak Nyoman Gede Mahaputra sebagai ketua, dan kita akan membicarakan tentang pariwisata. Dalam masa pandemi COVID, sudah 5 bulan ini pariwisata kita sudah tiarap, sekarat. Kemudian kita mendengar kabar 11 September mau dibuka untuk wisatawan mancanegara, tapi kemudian diundur lagi, belum jelas. Dan kita nggak tahu kapan pariwisata ini bangkit. Dan kita ketahui bersama pariwisata ini merupakan gerbong lokomotif penggerak ekonomi Bali. Ketika pariwisata anjlok, kita juga mengalami kesulitan. Tapi kita akan mengevaluasi sedikit tentang pariwisata Bali seperti apa sih selama ini, apakah memang sudah on the track atau sangat menyimpang. Kita langsung sapa dulu Pak Mangde, panggilan akrabnya. Om Swastiastu. Swastiastu. Gimana kabarnya? Kabar baik. Baik ya. Selalu ceria ya. Saya narasumber yang semangat walaupun pandemi COVID itu. Pak Mangde, kalau kita lihat pariwisata Bali ya, selama ini ada yang mengatakan ada menyimpang, ada salah jalur. Kenapa Pak Mangde melihatnya seperti apa sih sebenarnya pariwisata Bali kita? Ya, sejak awal sebetulnya pariwisata Bali sudah dikhawatirkan akan mengganggu masyarakat Bali. Jadi sejak awal ya, terutama sejak tahun 70-an ya. Jadi kan di awal pariwisata itu menjadi semacam propaganda pemerintah Belanda bahwa mereka tidak berlaku seperti yang dituduhkan di Eropa, terutama setelah dikritik setelah puputan ya. Jadi mereka menggunakan pariwisata sebagai senjata untuk melindungi citranya. Tapi di tahun 70-an saat kita bergerak ekonomi kita ke arah yang lebih liberal, saat kita mulai mengundang investor luar, nah mulai ada kekhawatiran bahwa pariwisata ini akan merusak tatanan kehidupan tradisional kita Bali, sehingga diputuskanlah untuk membuat atau melakukan studi besar pariwisata, bagaimana supaya kita dapat pariwisata, tetapi ininya tidak kehidupan tradisional masyarakat Balinya tidak terganggu, kan itu ide dari studi yang tahun 74 itu yang dipublikasikan 74 oleh Sketo. Lalu tapi kan tidak berhasil, saya anggap ini tidak berhasil ya. Tidak seperti yang direncanakan, sehingga di tahun 80-an mulai dilanggar nih kesepakatan perencanaan pariwisata, sehingga pariwisata menyebar ke segala arah. Akhirnya di mana-mana terjadi pariwisata. Dan kalau kita lihat hari ini kan, hampir semua infrastruktur yang kita bangun adalah untuk pariwisata. Kita membangun jalan tol untuk pariwisata. Kita merevisi tata ruang pasti untuk pariwisata. Pasti demi pariwisata. Ya, demi pariwisata. Kita membangun wawasan identitas, juga ada aura pariwisata di situ. Harus menggunakan arsitektur tradisional Bali karena supaya turisnya suka. Itu kan jadi juga mempertahankan budaya adat istiadat juga dalam konteks bagaimana agar pariwisata ini tetap bisa survive gitu. Ya, persis. Jadi sebetulnya pariwisata dengan adat ini sekarang ya, kita dalam konteks kita ngomong hari ini saling berpilin sebetulnya. Entah adatnya menarik pariwisata, lalu apakah pariwisatanya juga yang membuat kita jadi ketat sama adat kita, ketat sama aturan membangun, nanti turisnya lari, kita bangun gini aja lah gitu ya. Tapi dia ini agak bagus sebetulnya ini keduanya ini berjalannya, tapi tentu ada hal-hal yang tidak kita sukai di luar itu ya. Ada pelanggaran pasti akan terjadi. Nah, saya sering berdebat dengan kawan-kawan bahwa banyak teman-teman di luar bertanya, kenapa sih Bali bisa mempertahankan arsitekturnya? Saya bilang karena ada pariwisata. Seandainya tidak ada pariwisata, mungkin kita nggak akan beda jauh dengan Surabaya, tidak beda jauh dengan Jakarta. Nah, karena sekarang pariwisata itu sudah sudah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan, bahkan seperti kita diskusi tadi, tidak terpisahkan dari kegiatan adat kita. Suka atau tidak, dia ikutan mendrive atau mendikte supaya kita bertahan dengan adat ya. Nah, sekarang kita menghadapi keadaan yang seperti yang kita sadari bersama ini. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa pariwisata sudah seperti menjadi ada yang menjadi dewa, seperti berhala gitu, yang kemudian ini mengendalikan kita di. Apakah ini hal yang positif atau gimana? Ya, ini menurut saya ini ada dua sisi ya. Seperti yang kita diskusikan tadi, dia bisa mendikte kita, pariwisata ini mendikte tingkah laku kita. Kalau dulu kita kan didikte oleh rasa takut kita kepada alam, kita takut kepada gunung meletus, kita takut kepada banjir, kita takut kepada hal-hal yang belum kita kuasai ya, belum kita pahami. Jadi kita
pola pembangunan dan pola adat kita atau pola ritual kita juga dipengaruhi, didikte oleh rasa takut kita terhadap itu. Nah, Tapi kalau sekarang beda lagi. takut turisnya hilang. Takut turisnya hilang. Kita lebih takut turisnya hilang daripada takut sama gunung meletus. Bahkan saat gunung meletus kan kita bilang Bali masih aman untuk dikunjungi kan. Waktu Gunung Agung kemarin meletus masih ada propaganda bahwa Bali aman untuk dikunjungi. Dan ini tercermin di pola perumahan. Kalau zaman dahulu tempat suci kita selalu menghadap ke gunung. Jadi setiap pagi kita dipaksa untuk menghadap gunung. Kita lihat gunungnya aman apa enggak. Jadi hampir semua tempat suci pasti mengarah ke arah gunung. Jadi kita didikte oleh itu. Sekarang apa yang terjadi? Kita semua menghadap jalan. Rumah-rumah kita semua menghadap jalan karena turis ada di jalan. Kita membelakangi gunung kita sekarang. Itu artinya bahwa dia sudah ikut mendikte tata ruang kita, tata ruang. Ada yang mengatakan kemudian bahwa dalam pandemi COVID ini ketika turis sudah tidak datang lagi, bahkan 0%, tidak ada kunjungan. Ada yang mengatakan, ayo kita gunakan ini mengkoreksi kembali pariwisata kita. Apakah Mang Dia melihat ada yang melakukan itu tidak gitu? Atau hanya sekedar wacana saja? Nah, ya ini sekarang semua berharap ya, berdoa semoga pariwisata segera bangkit. Tidak ada yang melakukan menggunakan momentum untuk mengevaluasi ya. Sejauh ini belum ada yang saya lihat yang secara solid melakukan evaluasi terhadap perkembangan pariwisata kita ya. Saya sempat ngobrol dengan beberapa investor, dengan teman-teman yang juga bergerak di bidang properti yang khususnya pariwisata. Mereka semua hampir merasa yakin bahwa turis akan datang, tapi turis tidak akan datang besok. Jadi mereka semuanya menunggu nih sifatnya. Entah apa yang ditunggu, siapa yang akan beraksi duluan nggak terlihat secara solid. Para investor punya keyakinan yang sangat tinggi bahwa turis akan datang dan Bali pasti akan dikunjungi. Akan dikunjungi lagi. Bali pasti karena Bali ya kita sering sekali lihat menjadi mendapat banyak penghargaan dan seterusnya. Artinya entah itu benar atau entah itu dikonstruksi, tapi kan itu yang terlihat di media. Selalu dikatakan destinasi terbaik, terbaik gitu ya. Entah itu konstruksi sekelompok orang atau media, kita nggak tahu, tapi yang jelas kan itu yang terlihat. Dan itu suka atau tidak suka ada di kepala setiap orang bahwa Bali menjadi salah satu tempat yang paling ingin dikunjungi oleh turis. Nah itu yang akan menjadi driver kita akan bahwa pariwisata akan balik, bahwa ada bekal di situ, pariwisata akan balik. Cuman turis tidak akan datang besok dan sekarang semua menunggu. Nah, apakah benar akan balik? Ini kan perlu aksi nih. Nah, ini yang belum ada lah ya. Paling sekarang yang paling banyak dan yang sudah dilakukan adalah memberikan sertifikat aman COVID kan bagi hotel-hotel. Jadi hotel yang sudah menerapkan protokol dikasih sertifikat, lalu akan difoto, dipost di sosial media. Tapi turis mungkin tidak akan percaya dengan sertifikat gitu ya. Ya, sekedar sertifikat itu. Tapi kemudian kalau misalnya pariwisata ini balik, artinya wisatawan balik ke Bali seperti karena COVID ini hilang gitu ya, entah dengan vaksin atau memang sudah saatnya memang hilang, Bali akan kembali. Oke lah, Bali akan dikunjungi kembali, akan ramai kembali. Nah, itu akan berarti bahwa pariwisata kita ya balik lagi seperti dulu, tidak akan memberikan manfaat yang terlalu banyak ada manfaat tapi tidak terlalu manfaat buat Bali. Apakah akan terjadi seperti itu? Saya kira itu akan terjadi lagi. Indikasinya apa? Sekarang yang pertama yang kita lihat bahwa hampir sebagian besar investor pariwisata Bali kan bukan orang Bali. Saya sempat ngobrol dengan salah satu kawan yang bergerak di bidang hotel manajemen. Dia bilang orang lokal itu masih takut untuk berinvestasi, jadi orang luar. Jadi sebagian besar yang investasi di kawasan Ubud lah, katakan kita ambil contoh, sebagian besar sekarang adalah orang luar. Orang luar. Pada saat nanti pariwisata balik, ya mereka lah yang akan balik lagi. Karena kita masih sekarang mereka udah lari gitu ya. Sekarang mereka kita nggak tahu kemana. Yang bingung kan yang pekerjanya nih, ya, pekerja pariwisatanya yang sekarang. Tapi kalau pariwisata balik, bagus lagi, mereka akan balik lagi. Mereka akan balik lagi dan pekerja akan ke situ lagi. Jadi akan terjadi lagi seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Tidak ada perubahan apapun. Tidak akan ada perubahan apa-apa. Dan saya meyakini itu karena perencanaan yang solid tidak ada untuk menanggapi ini. Kan tidak ada tiba-tiba harus merubah tata ruang, pemerintah nggak ada merubah strategi rencana pembangunan. Saya kira sampai detik ini belum pernah. Tidak ada yang memperlihatkan itu ya. Tidak ada yang memperlihatkan. Justru semua berupaya hanya untuk bagaimana supaya wisatawan bisa segera balik lagi ke Bali. Itu upaya yang terlihat itu dengan membuka lagi untuk wisatawan lokal. Dan step-stepnya sangat kelihatan bahwa dibuka untuk lokal dulu, dibuka sebagian dulu dibuka. Jadi sementara upaya untuk memikirkan lebih jauh soal pariwisata
seperti apa yang harus kita kembangkan, hampir nggak ada. Nggak ada konsep yang jelas berarti. Nah, konsep itu yang nggak ada. Yang ada adalah untuk mengembalikan seperti keadaan semula, tetapi secara bertahap seperti yang dilakukan sekarang. Termasuk itu tadi pemberian sertifikat itu kan termasuk bagian dari pembukaan bertahap itu. Pertama kita kasih sertifikat dulu, dengan harapan bahwa wisatawan lokal akan yakin bahwa ini aman. Nanti baru kita buka wisatawan lokalnya. Jadi kan kelihatan stepnya. Lalu nanti kita akan evaluasi sampai Desember. Kalau sampai Desember aman, tahun depan akan kita buka. Tapi upaya untuk pariwisata seperti apa yang akan kita buka nggak ada. Berarti adalah pariwisata yang akan dibuka adalah yang sama dengan yang sebelumnya. Gitu. Jadi tidak ada orang yang melakukan upaya Tidak untuk ada. mengevaluasi supaya pariwisata kita ke depan lebih baik lagi, bermanfaat. Berkaitan dengan kedaulatan masyarakat Bali dalam konteks pariwisata, itu juga berarti belum ada gerakan ke sana itu? Belum ada gerakan. Wacana-wacana saja ya? Ya, masih ada wacana misalnya, ayo kita kembali bertani, itu kan yang paling sering kita dengar kan seperti itu. Lahannya sudah habis sekarang kan. Mau di mana lagi kita akan kembangkan sawahnya terlanjur dijual gitu ya. Jadi dan langkah untuk kembali ke pertanian kan harus kita susun. Nah, sementara kan nggak ada yang menyusun. Tidak ada yang menyusun itu. Tidak ada yang menyusun. Wah, kembalikan Subak gitu kan. Seperti apa gitu kan? Bagaimana caranya menarik anak-anak muda supaya mau bertani, ini kan susah. Susahnya setengah mati kan. Supaya mereka mau menggunakan sistem Subak lagi lebih susah lagi gitu kan. Ya, dengan adanya mesin sekarang, dengan adanya mekanisasi, alat-alat pertanian sekarang, kemudian sistem distribusi hasil pertaniannya juga entah siapa yang menguasai di Bali. Kita kan nggak pernah tahu nih. Makanan yang kita makan di atas meja makan datangnya dari mana? Bener nggak dari sawah di belakang rumah? Nggak tahu kan, berasnya jangan-jangan dari daerah lain, dari Vietnam misalnya ya, nggak tahu kita. Berarti bahasa atau wacana mensinergikan pariwisata dengan pertanian itu hanya indah di wacana saja ya, tapi di implementasinya belum ada yang serius untuk melakukan itu. Ya, implementasinya belum ada yang serius. Jadi pertanian itu masih dijadikan sebagai bagus di dalam brosur. Hampir semua brosur pasti menyertakan sawah. Brosur pariwisata lihat deh, hotel, tempat kunjungan, sawah. Dan ada shifting dalam 2-3 tahun ini dari sawah menuju air terjun. Saya nggak tahu nih shiftingnya kenapa nih. Apa karena sawahnya sudah habis atau karena apa gitu kan. Dan kita lihat ada beberapa upaya villa, hotel yang menjual aktivitas pertanian ini sebagai bagian dari paketnya mereka. Tapi kembali itu hanya gimmick kan, tidak benar-benar menghidupkan si sawah. Bukan untuk menghidupkan sawah, tapi justru untuk menghidupkan pariwisata ini gitu. Nah, yang benar-benar menghidupkan sawah ini yang sepertinya rencana yang benar-benar solid nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada yang serius. Oke, sebagai closing statement Pak Mangde, apa yang ketika pariwisata kita umpamanya nanti bangkit kembali gitu ya bisa. Karena kalau kita mengandalkan pertanian sepertinya masih butuh waktu. Tanah kita sudah, lahan kita sudah nggak ada, generasi muda kita sudah tidak mau bertani lagi. Lalu apa gitu ke depan? Mungkin Bang Lim punya semacam tawaran solusi kepada pemerintah, kepada masyarakat depan pariwisata kita. Ya, kalau tawaran solusi yang benar-benar yang mujarab itu, yang generik mungkin nggak ada ya. Tapi mungkin kita sudah harus mulai memikirkan sinergitas tadi ya. Mungkin bahasanya agak sedikit retorika ya. Tapi itu benar-benar harus kita lakukan. Tidak hanya diomongan, tapi benar-benar kita lakukan, mensinergikan pertanian dengan pariwisata masih omongan kan. Nah, sekarang memang bagaimana caranya pertanian supaya benar-benar menghidupi pertanian misalnya, atau menghidupi yang lain, tidak hanya pertanian, kan ada perikanan juga, ada banyak hal. Saya kira sekarang adalah sinerginya, saat kita punya banyak sekali alternatif, alternatif pekerjaan ada banyak dengan hadirnya pariwisata, mensinergikan banyak alternatif ini untuk sama-sama membangun Bali, itu saya kira menjadi PR besar kita. PR besar kita ya, pemerintah, masyarakat ya. Terutama pemerintah juga ya. Kalau dikaitkan dengan bidang penataan wilayah, itu akan tercermin di dalam rencana tata ruang kita. Bagaimana sinergi itu akan diimplementasikan dalam rencana tata ruang kita. Nah, itu yang nanti akan. Tapi yang terakhir, rencana tata ruang kita lebih banyak ke mengadopsi atau kepentingan pariwisata gitu ya. Masih saya melihatnya masih pariwisata masih menjadi tulang punggung dari rencana akomodasi kepentingan itu ya. Tulang punggungnya masih di situ.
belum ke pertanian ya. Belum ke pertanian ya. Baik, terima kasih Mang Ya, atas terima waktunya. kasih, terima kasih. Dan mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita semua bahwa mensinergikan antara pariwisata dengan pertanian itu bukan hal yang mudah. Pariwisata kita selama ini mungkin agak menyimpang ya, mungkin memberikan kontribusi yang tidak cukup positif sebenarnya bagi kita. Ada, tapi mungkin tidak terlalu signifikan. Nah, mungkin ini harus dievaluasi. Mengevaluasinya juga memang harus betul-betul serius ya, jangan hanya sekedar retorika wacana. Tidak mudah memang, tapi memang harus dilakukan sesegera mungkin. Mumpung ini masih ada jeda waktu kita untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi pariwisata kita. Demikian wawancara saya di Bali Post Talk. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan permasalahan Om Santi Om.